Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja kami dan Bu Elis, memang karena ini salah satu program bahwa hasil dari pembelajaran modul 1 ini harus disosialisasikan kepada rekan sejawat. Nah, kebetulan alhamdulillah ini adalah waktu yang mungkin bisa dirampas ya. Tadi Bu Elis sudah menjelaskan tentang budaya positif dari segi posisi kontrol guru. Nah, kali ini saya akan mensosialisasikan sama yang masih budaya positif di sekolah, tapi dalam hal yang lain, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya. Mengapa di sini kita harus membicarakan tentang keyakinan kelas? Karena ini adalah hal budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan di kelas itu membuat suatu kesepakatan kelas, ya, atau kesepakatan belajar. Bahkan sekarang di TRK juga itu harus ada kesepakatan belajar. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan apa sih itu keyakinan kelas, ya. Apa bedanya dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar? Sebetulnya itu hanya perbedaan tipis saja ya, tetapi di sini yang lebih baik itu adalah keyakinan kelas ya. Jadi mungkin Bapak Ibu wali kelas nanti sebaiknya di awal tahun pelajaran atau boleh nanti di awal semester itu membuat dan menyepakati keyakinan kelas. Adapun untuk guru mata pelajaran itu membuat kesepakatan belajar. Jadi pada saat akan dimulainya pembelajaran itu kita harus membuat kesepakatan belajar dulu dengan siswa, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa sih bedanya keyakinan dengan peraturan? Ya. Sebetulnya kalau kita lihat arti peraturan itu ada yang mungkin Bapak Ibu peraturan kadang dibuat oleh kita ya. Nah, peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membuat kondisi itu lebih baik lagi atau lebih kondusif. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini juga ada contoh pertanyaan. Mengapa kita
tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah, di sini sudah ada peraturan cara pemakaian helm atau cara penggunaan helm yang standar itu yang bagaimana. Ya, tentu di sini tujuannya adalah hanya satu, yaitu untuk keselamatan. Nah, tadi misalnya harus menggunakan helm yang standar, yang ikat dan sebagainya, itu adalah peraturan yang tertulis. Tapi intinya adalah itu semua hanya tujuannya sama, adalah untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan yang tadi itulah yang disebut dengan keyakinan. Jadi Bapak Ibu yakin bahwa dengan memakai helm itu akan menjadi diri kita lebih akan menjadi selamat apabila di dalam perjalanan. Jadi yakin bahwa kita akan selamat walaupun sebetulnya itu adalah usaha kita, ya. Nah, nilai keyakinan ini itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Artinya, nilai keyakinan ini diturunkan dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, sebetulnya nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu sebetulnya banyak, ya. Banyak, ada bermacam-macam. Cuma untuk nilai kebajikan yang harus dilaksanakan di sekolah itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah itu, jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat keyakinan kelas harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Ya. Dan ini sebagai dasarnya. Menurut Johnson, bahwa keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Nah, itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu hanya dituangkan dalam bentuk tulisan, tapi kalau keyakinan memang akan muncul dari dalam diri kita sendiri. Dan ini tujuannya pembuatan keyakinan kelas ini adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Elis, hubungannya dengan restitusi atau segitiga restitusi, ya. Yang tadi juga oleh Bapak Haji In sudah dijelaskan, untuk pembuatan IKI itu salah satunya adalah proses restitusi, ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, beda dengan peraturan yang bersifat khusus dan konkret, ya. Kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan universal atau umum yang mudah dipahami oleh siswa ataupun warga sekolah. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, beda dengan peraturan. Kadang peraturan itu dibuat dengan kalimat yang negatif, ya. Hendaknya tidak terlalu banyak poin-poin untuk keyakinan kelas. Ini tujuannya agar mudah diingat oleh warga kelas atau warga sekolah, ya. Kalau misalnya sekolah mau membuat keyakinan juga. Kemudian sebaiknya keyakinan ini diterapkan langsung di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi pada saat menyusun keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini misalnya pada belum belajar, kita ngaji dulu. Sekarang surat Al-Baqarah ayat 1.
kesempatan ini sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita akan membuat dulu suatu keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Sama tidak dengan peraturan kelas? Betul sekali. Nah, yang umumnya biasa kita buat adalah peraturan kelas. Tapi untuk kali ini kita ganti dengan keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan kelas itu timbul dari dalam diri kalian sendiri. Ya. Artinya keyakinan kelas ini diambil dari nilai-nilai kebajikan kalian sebagai pendidik, sebagai pelajar. Ya. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Nah, untuk kalian nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila. Salah satunya ada yang tahu bunyi dari dimensi profil pelajar Pancasila? Kreatif, terus mandiri, apa lagi? Inovatif. Coba kita lihat dari yang pertama. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia ini kan punya nilai yang cukup besar. Salah satunya adalah menghormati dan menghargai orang lain. Yang kedua, kalian di sini kan berbagai suku bangsa, ya, dari beberapa daerah. Artinya harus memiliki kebinekaan lokal. Yang ketiga, kalian hidup sebagai makhluk sosial. Artinya kalian harus bergotong royong. Yang keempat, kalian harus mandiri dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, kreatif, bisa, artinya kreatif dan inovatif. Artinya tugas yang kalian buat itu bisa dikreasikan sebagai mungkin supaya menghasilkan produk yang bagus. Dan yang terakhir, kalian sebagai pelajar harus bernalar. Nah, sekarang ibu ingin tahu dulu bagaimana menurut kalian tentang keyakinan kelas. Boleh kalian buat dulu dalam suatu peraturan kelas, akan kalian tuangkan di sini. Nanti kalau sudah selesai silakan kalian tempel di papan tulis. Nah, setelah itu baru kita klasifikasikan. Kira-kira dari peraturan kelas yang kalian buat itu termasuk ke dalam keyakinan kelas apa saja. Kita sepakati dan kita terapkan di kelas ini. Bisa dipahami ya? Ya, Ibu bisa bagikan. Sekarang Ibu mau minta tolong kalau dibagikan di sebelah sana. Dan mulai ditulis boleh yang udah dibagikan. Silakan kalian tempelkan di depan. Boleh, silakan. Baca semua ya. Rajin menabung. Hasil kalian, ya, membuat suatu peraturan kelas, kita sepakati sekarang untuk menyusun keyakinan kelas. Ini sudah Ibu klasifikasikan. Ternyata dari inspirasi kalian ini, salah satunya adalah di sini yang pertama saling menghargai, ya, saling menghargai terhadap teman, kemudian terhadap guru juga, dan ada kehadiran kalian harus tepat waktu, melaksanakan piket, berdoa sebelum dan setelah pelajaran dimulai. Nah, artinya dari nilai-nilai kebajikan yang kalian sudah tulis, kita buat menjadi suatu kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini harus dibuat dengan menggunakan kalimat positif. Seperti misalnya di sini ada contoh, hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini baru merupakan kalimat positif, maka diubah menjadi kalimat positif. Kira-kira ada yang tahu kalimat positifnya bagaimana? Datang ke sekolah selalu tepat waktu. Datang ke sekolah selalu tepat waktu. Lalu berapa orang untuk menuliskan kembali, ya, keyakinan kelas dari hasil penurunan nilai-nilai kebajikan ini, ya. Coba ini untuk yang pertama, kira-kira yang sesuai, ya, untuk kalimat positifnya di sini ada jika ingin keluar kelas harus meminta izin dulu. Kemudian harus mendengarkan setiap pembelajaran yang guru jelaskan.
ada lagi menghargai orang yang sedang berbicara. Nah, kira-kira dalam kalimat positif itu bagaimana bentuk kalimat? Ini ya, dari nilai-nilai kebajikan ini kita rangkum menjadi suatu keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Nah, untuk yang ini tadi yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira cocoknya kalimat positifnya seperti apa? Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Ya, boleh. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas, menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, kira-kira cocoknya untuk kalimat positifnya bagaimana? Ada yang tahu mungkin? Menyerahkan tugas tepat waktu. Menyerahkan tugas tepat waktu. Ya, teman yang sakit harus tolong menolong. Kalimat positifnya yang baik bagaimana? Ada yang tahu? Nilai gimana, Neng? Menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau mendapat musibah. Ya, boleh. Ya, bisa diterima tidak? Bisa. Melaksanakan piket sesuai alur yang sudah dibuat. Ya, gimana? Melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Artinya tanggung jawab ini berarti tidak boleh. Ya, artinya kalau misalnya sudah disepakati mau piket itu setelah pulang sekolah harus ya. Pada saat ganti pelajaran berarti papan tulis harus sudah bersih. Itu artinya piket sudah melakukan tanggung jawab. Ya, silakan. Ada yang mau menulisnya? Dibuatkan dalam suatu tulisan, nanti silakan kalian tempel, kita jadikan sebagai keyakinan kelas dan kalian harus melaksanakan. Silakan tulis ya. Kalau sudah boleh tadi yang nulis boleh ditempel ke depan sekarang. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah sudah ditempel. Coba Ibu minta bantuan Salwa untuk membacakan semua biar kedengaran sama teman-teman yang lain. Keyakinan kelas kita yaitu yang pertama, menyerahkan tugas tepat waktu. Yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, datang ke sekolah selalu tepat waktu. Yang keenam, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau mendapat musibah. Dan yang terakhir, berdoa sebelum dan setelah mengikuti pelajaran. Terima kasih Salwa. Kedengaran semua? Baik anak-anak, untuk awal pembelajaran Ibu cukupkan karena sudah terbentuk keyakinan kelas. Sekarang Ibu lanjutkan dengan materi pembelajaran. Ya. Untuk materi pembelajaran masih ingat yang minggu lalu kita membahas tentang apa? Pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, ya. Kemudian proses pembentukan gamet, spermatogenesis. Three cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the microcarp. Another three cells form above the microcarp. Two of these are cylinders, and the other is the egg cell. This leaves two nuclei in the center of the nuclei remain together in one large cell. A cell. Actually, a big cell. A plain brain is found on stem. Lagi nggak nonton video, Bu? Nggak nonton video. Emang lagi ngapain, lagi? Once an egg, it begins to germinate. The germination forms a long structure down the stem and into the ovary. The germinal cell. Sekarang simpen HP-nya. Nanti lagi setelah pembelajaran kita ngobrol ya.
Sok, simpan dulu aku dimana. Once near the ovary, it divides by mitosis and releases the sperm cells into the embryo cell. One of the two sperm cells, Eki, for perhatikan example, the di. egg cell, Ada lagi is yang produced mau. a different zygote with the cell growing out, forming Bisa dipahami? Bisa. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi ini, silakan. Itu Bu yang di atas itu fungsinya apa? Yang di atas fungsinya apa? Ini berarti ya? Iya. Sel antikoda. Nih, dalam proses pembelahan itu kan ada istilah tutup atas, tutup bawah ya. Nah, ini sebetulnya untuk pendamping saja yang berada di kutub atas dan ini yang berada di kutub bawah. Itu Edin ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi kan ada 3 di bawahnya. Tapi kan ini yang satunya hilang, yang satu lagi kok nggak hilang sih Bu? Yang mana? Hilang. Yang satu lagi. Yang sudah tidak. Ya. Otomatis berarti inti vegetatif yang putih tadi ulang sedikit ya. Dari proses pembuahan ganda tadi ya. Proses pembuahan ganda itu karena terjadi pembuahan ganda atau terjadi pembuahan dua kali. Coba siapa yang mau coba jawab, angkat tangan dulu, berdiri dulu biar ibu bisa menilai dengan baik ya. Proses pembuahan yang pertama itu terjadi antara apa dengan apa? Silakan Salwa, boleh? Oke, untuk proses pembuahan yang pertama itu meleburnya inti gamet yang inti generatif yang pertama dengan sel telur sehingga menghasilkan zigot Zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi biji. menjadi biji embrio dulu baru Ya, biji. biji. Ya, terima kasih Salwa. Dari yang baru, ya. Untuk Eki nanti ikut ibu ya, ibu pengen ngobrol dulu dengan Eki. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang tadi disampaikan oleh Ibu dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. SMA Neciskan terjaga cetak pintar berbudi luhur. Eki, ayo masuk Ki sini. Gimana perasaannya sekarang? Ya, kesel Bu. Eki, coba ibu ingin tanya, kenapa kamu melakukan hal yang tadi seperti di kelas? Eki nggak kurang suka Bu ke pelajaran Ibu, makanya Eki bermain game online. Oh gitu. Iya, terus ada yang ngajak juga Siapa yang ngajak? kelas sebelah Bu. Oh, Teman Eki nggak enak nolaknya Bu. Eki tidak suka pelajaran ibu kenapa? Eki nggak Mungkin ada alasannya ya, Iya, Bu. sampai Eki bermain game gitu kan. Nah mungkin ada alasannya, kenapa kira-kira Eki? Eki nggak ngerti Bu. Yang ngerti nggak coba nanya ke ibu. Takut. Eki tahu tidak sekarang Eki itu sedang berada di posisi atau sedang dalam masalah? Tahu Bu. Tahu ya, ya wajar ya. Memang kadang ibu perhatikan juga tadi Eki ini asik sekali gitu kan, Iya. bermain game, terlihat senang gitu ya. Tapi Eki tahu tidak itu mengganggu teman Eki? Tahu Bu. Tahu, mungkin sedikit berisik ya. Iya Bu. Nah sebelah Eki juga mungkin terganggu. Nah kenapa Eki lakukan itu? Ya, karena biar menghilangin ini Bu, daripada Eki diam gitu, ya udahlah mending lagi pula Eki gak ngerti juga kan pelajaran Ibu, ya udah Eki mending asik main game aja gitu Bu.
Iya. Nah, Ibu di sini bukan menyalahkan Eki ya, bukan mencari siapa yang salah ya, tapi Ibu di sini akan mengajak Eki untuk menyelesaikan kondisi yang seperti ini. Ya. Nah, menurut Eki, tadi kan kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Sudah Eki sepakati kan? Tahu. Nah, kira-kira dari keyakinan kelas yang tadi kita sepakati itu apa yang belum Eki lakukan? Menghormati Bu, menghormati kepada guru dan kepada teman juga Bu. Eki mengganggu konsentrasi belajar teman-teman Eki Bu. Nah, Eki sudah tahu ya. Nah, terus apa yang harus sekarang Eki lakukan? Ya, Eki akan berminta maaf kepada Ibu terlebih dahulu, terus kepada teman-teman yang telah Eki ganggu tadi Bu, dan merasa karena Eki mengganggu mereka. Oh, seperti itu, ya. Bagus sekali kalau seperti itu ya. Ibu yakin Eki pasti bisa melakukan itu. Nah, Eki sendiri akan melaksanakan tidak keyakinan kelas itu? Akan melaksanakan Bu. Nah, setelah ini berarti Eki mau meminta maaf ke teman-teman juga yang merasa terganggu ya, dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya, syukur ya kalau Eki sudah menyadari. Ibu yakin Eki pasti bisa melakukan itu. Sebetulnya Eki itu kan anak yang pandai ya. Pastilah Eki juga punya cita-cita ya. Nah, mudah-mudahan dengan Eki melaksanakan keyakinan di kelas, Eki bisa belajar nyaman dan lebih bisa menyukai pelajaran Ibu. Nah, nanti kalau misalnya nggak ngerti Bu, nggak ngerti Eki mohon pulang gitu aja ya. Jangan sampai seperti tadi ya. Sebaiknya kapan coba menggunakan HP pada saat bermain? Pas jam istirahat. Nah, pas jam istirahat, nanti istirahat saja. Ya. Ya udah, silakan kembali ke kelas. Sekarang jam istirahat, boleh kamu istirahat ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan refleksi terkait permasalahan saya tadi di kelas bersama Bu Rina. Menurut saya, refleksi yang Ibu Rina berikan itu sangat efektif dan tidak menyalahkan saya, sehingga membuat saya nyaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.